Halo anak-anak semuanya SD, Tunas Keluarga Mulia, mari berdiri nih. Salam sehat kuat kita semua. Memasuki semester 2 ini, sekolah mulai mengadakan perlombaan. Ayo anak-anak mau ikut? Kalau mau ikut, semangat. Ada hadiahnya loh. Mau tahu nggak hadiahnya? Ya nanti kalau sudah juara, ya. Perlombaan ini diwajibkan supaya anak-anak di rumah belajar dan juga anak-anak lebih pintar supaya bisa berbahasa dengan cakap. Dari ini nanti dinilai anak-anak. Jadi semua harus ikut, wajib ikut, tidak ada yang tidak ikut. Nah, lombanya apa anak-anak? Lombanya lomba literasi kelas 1, 2, lomba menulis kalimat indah. Nah, kelas 3, lomba menulis cerita dengan tema toleransi. Nah, kelas 4, lomba membuat prosa. Sudah diajari toh Bapak Ibu gurumu? Pasti sudah. Kelas 5, lomba literasi mendengarkan dan menulis kembali isi cerita. Nanti ada guru atau yang cerita, kamu mendengarkan dan akan ditulis kembali. Untuk kelas 6, nah ini lomba literasi menceritakan kembali teks sastra. Ayo semangat mengikuti semuanya. Berlomba siapa yang menang, pasti nanti hebat, jadi anak yang hebat. Siapa mau jadi anak yang hebat? Suster dan Bapak Ibu guru berharap semoga kamu semua jadi juara. Kita harus semuanya ikut supaya anak-anak semakin pintar. Semangat! Selamat pagi anak-anak. Dalam rangka lomba literasi, kalian akan mendapatkan materi dengan mendengarkan cerita. Nanti Bu Lasri akan membacakan cerita pendek. Nanti kalian harus memperhatikan, mendengarkan, dan harus memahami apa yang sudah Bu Lasri bacakan ya. Karena nanti kalian harus meringkas dari cerita yang sudah Bu Lasri bacakan. Ya, judul cerita pendek ini adalah Untukmu Mama, yang ditulis oleh Tarsisius Gantura. Ada seorang anak yang bernama Rani. Usianya 14 tahun. Baru saja dia merayakan ulang tahunnya. Dan Rani ini adalah seorang anak yang mempunyai penyakit lupus. Dan Rani hebat sekali di dalam bermain piano. Namun penyakit lupusnya yang sering kambuh membatasi matanya untuk melihat notasi lagu. Terkadang ia salah memencet tuts piano karena salah membaca notasi. Kali ini ia menyerah kepada keganasan penyakit itu. Ia harus berbaring sakit di rumah sakit selama sebulan. Aku sudah tidak kuat, izinkan aku pergi selamanya, bisiknya sewaktu-waktu saat penyakit itu datang menyerang. Gak boleh menyerah anakku, ibunya mencoba menenangkannya. Kamu kuat, Ran, anak mama pasti kuat, bisiknya lagi di telinga Rani yang terus merontak sakit. Justru saat menderita itu, sang ibu bekerja keras untuk membangkitkan semangat putrinya.
Ia ingin Rani bisa mengikuti kontes piano yang diimpikannya. Rani harus diberi semangat. Ia sangat mengetahui persis kehebatan putrinya. Dinding-dinding rumah sakit yang putih terlihat di matanya. Penyakit itu sungguh menyiksanya. Dentingan piano yang dimainkannya sering muncul dalam bayangannya. Juga ruangan kedap suara yang memantulkan alunan permainannya selalu melintas di matanya. Ia sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Ia ingin sekali menyentuh touch piano, tapi tidak mungkin. Kondisinya kerap naik turun. Sang mama pun sangat khawatir dengan kesehatan putrinya. Di seberang sana, panitia lomba sedang sibuk menyiapkan perlombaan. Sebulan lagi lomba itu akan dilangsungkan. Tanpa sengaja, mamanya mendapat email dari salah satu temannya. Isinya adalah formulir perlombaan piano tingkat nasional. Di tengah kegalauan akan kondisi Rani, sang mama bertekad untuk mendaftarkannya. Ia ingin membangkitkan semangat Rani. Rani telah didaftar. Mamanya mendapat balasan dari panitia. Formulir telah diterima dan sedang diproses. 2 hari lagi akan dikabarkan apakah lolos atau tidak. Sementara itu, kondisi Rani kian memburuk. Obat-obat yang diberikan dokter seperti tidak bermanfaat untuk menyembuhkan Rani. Keluarganya pun sangat khawatir. Rani sudah tidak mampu lagi untuk berkomunikasi. Penyakit itu menyerang seluruh urat sarafnya. Setiap pemeriksaan, dokter selalu menyatakan belum menunjukkan perbaikan. Bahkan kondisinya semakin kritis. Sang mama merasa berdosa telah mendaftarkan Rani ke kompetisi piano. Ia tidak memikirkan kondisi putrinya yang saat ini kritis. Rani harus bergelut dengan titik akhir kehidupannya. Tidak terlihat lagi wajah polos dan ceria terpantul. Beberapa jenis selang menancap di mulut dan hidungnya, betul-betul kritis. Ayahnya pun hanya berpasrah. Ia juga selalu memohon kebijaksanaan yang kuasa atas kondisi putrinya. Deringan HP genggam sang mama mengagetkan. Nomor tak dikenal tidak dihiraukannya. HP itu berbunyi lagi, namun diabaikan juga. Deringan ketiga perlahan diangkatnya. Dari seberang dengan gembira mengabarkan berita ini. Rani dinyatakan lolos dan berhak mengikuti babak final. Kabar gembira itu disambut dengan rasa kecewa. Tidak semestinya Rani ikut lomba itu. Rani sedang kritis. Hanya kalimat, "Ampun ya Tuhan," yang terucap dari mulut mamanya. "Nak, kamu lolos masuk babak final kompetisi piano. Ikut ya," perlahan dibisikkannya kepada Rani. "Kamu pasti bisa, anakku. Mama tahu kehebatanmu. Ayo, buka matanya."
semangat mamanya dengan Ishak. Tidak ada respon keluar dari wajah Rani, hanya tarikan nafas satu-satu yang dirasakan oleh sang mama. Betapa hebat penderitaan Rani. Nafasnya di ujung usai. Sekejap bayang kepergian untuk selamanya terlintas di pikiran sang mama. Kata maaf berkali-kali dibisikkan ke telinga Rani. Derean air mata tidak pernah berhenti bercucuran dari mata sang mama. Sekian hari terlewati, keadaan Rani tidak berubah. Seperti berada dari tapal batas kehidupan dan kematian. Seminggu lagi perlombaan itu berlangsung. Dengan niat yang pasrah, sekali lagi sang mama berbisik ke telinga Rani. Nak, kamu lolos masuk babak final kompetisi piano. Ikut ya, bisiknya dengan nada melemah. Bisikan itu seperti obat doping. Rani begitu senang. Jemari Rani memberikan respon. Gelembung-gelembung nafas yang keluar dari hidungnya semakin banyak. Tarikan nafasnya terasa ringan. Semua terlihat berubah perlahan. Kelopak mata Rani mulai merespon. Mulutnya pun ingin berbicara. Namun kekuatan belum ada. Kian hari kalimat itu dibisikkan ke telinga Rani. Mujizat. Rani perlahan keluar dari fase kritis. Para dokter yang merawatnya juga memberi kesaksian yang sama. Rani sudah bisa tersenyum dan selang-selang di mulutnya mulai dilepas. Aku mau, Ma, mau ikut lomba. Dengan berbata-bata, ia mulai berbicara. Ia ingin mengikuti lomba itu dan memenangkannya. 3 hari lagi, lomba itu akan berlangsung. Rani mampu menggerakkan jemari tangannya. Sang ibu dan keluarganya berusaha mengenalkan kembali touch piano ke jemari Rani. Meski agak berat, ia terus berusaha. Akhirnya, ia mampu memainkan piano meski harus dengan bantuan orang lain. Penglihatannya mulai membaik dan kesadarannya mulai pulih meski dengan bantuan dokter. Selama 2 hari, Rani berlatih keras. Dengan segala keterbatasannya, ia berusaha memainkan lagu. Masih terlihat kesalahan memainkan notasi yang selama sebulan penuh tidak dilihatnya. Hanya 1 lagu yang bisa dimainkan dengan baik, Untukmu, Mama. Berkat kemauan dan keinginan yang kuatnya, Rani mampu memainkan piano dengan baik. Kamu bisa, anakku, bisik sang mama mengantar Rani ke panggung. Sebuah senyum yang lama tertutup oleh rasa sakit hebat tampak di bibir Rani. Dengan anggukan penuh keyakinan, ia memberikan senyuman itu kepada sang mama. Ke panggung, ia harus menggunakan tempat tidur. Dengan genggaman kasih sayang mama, papa, serta pelatihnya,
ia duduk di kursi roda dan mencoba tidak bersandar. Pertama kali ia belum kuat, lalu dicobanya lagi dan duduk di kursi piano. Riuhan tepuk tangan dengan dukungan penonton membahana ruangan lomba. Lalu hening sekejap. Dentingan nada pertama menghentak seluruh ruangan. Alunan melodi dan gemulai jemarinya sempurna menyentuh tuts piano. Wajah dan senyuman itu telah kembali. Seluruh panggung dan ruangan seperti terbawa dalam sebuah kedamaian hati. Tidak ada rasa sakit di sana. Hanya ada senyum dan rona bahagia. Meski tanpa kata, Rani berhasil memainkan lagu itu dengan sempurna. Semangat dan rasa musiknya tidak sakit. Hingar-bingar itu telah berlalu. Hanya tersisa rasa bahagia Rani yang terus menyemangatinya. Namun, itu tidak cukup membangkitkan fisiknya yang kembali lemah. Ia harus kembali ke rumah sakit dan kian melemah sehingga sakitnya melumpuhkan seluruh fisiknya. Perjuangan dan kehebatannya bermain piano menjadikan Rani berhasil keluar sebagai juara pertama. Sungguh, sebuah perjuangan dan penampilan yang hebat. Ia telah menyelesaikannya, keinginan besarnya selama ini, menjuarai lomba piano tingkat nasional. Hanya genggaman tangan sang mama yang ada di sisinya. Dan gelar itu adalah hadiah terindah dalam masa hidupnya. Karena dengan senyuman dan rona bahagia sang juara, Rani harus menyerah pada penyakit itu. Malam puncak saat pengumuman itu berlangsung, ia menghadap sang Khalik. Ia membawa hadiah terindah itu dalam keabadian, diiringi lagu "Untukmu Mama, kasih itu sepanjang hayat." Anak-anak, itu tadi mudah-mudahan cerita yang sudah Bu Dasri bacakan dapat kamu tangkap, kamu pahami sehingga kalian bisa mengikuti lomba literasi, yaitu menceritakan kembali apa yang sudah kalian dengar. Selamat mengikuti lomba literasi.